Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasihul Ibad, yang artinya, wahai Abu Dzar, berbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan yang jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan Rasulullah SAW dalam hadis ini disampaikan dalam makna tersirat, pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalamnya. Nasihat sejatinya tidak hanya ditunjukkan kepada Abu Dzar, melainkan juga kepada umat beliau secara umum dan sepanjang zaman. Menurut penulis, perintah untuk memperbarui perahu berarti menata niat. Niat merupakan hal pokok dalam setiap perbuatan. Sebelum seseorang hendak berlayar, ia harus memastikan kapal dan kondisi siap dan aman, memeriksa mesin, mempertimbangkan cuaca dan lain-lainnya. Begitu pula dengan hubungan niat dan amal, artinya seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Selain memantapkan langkah, niat juga membantu seseorang untuk fokus pada arah yang digariskan, yakni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentang niat sebagai pekerjaan yang wajib dalam setiap amal dapat kita simak dengan jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya sahnya setiap amal perbuatan adalah dengan niat. Setiap orang hanya memperoleh dari apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, maka ia akan mendapatkannya, atau kepada wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang karenanya ia berhijrah. Niat adalah pekerjaan hati. Dalam fikih menjadi bagian dari rukun qalbi atau rukun hati. Karena itu ia bersifat tersembunyi, tak ada yang lain yang bisa menyaksikannya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Bibir bisa saja berucap tujuan A, tapi siapa yang tahu hati berkehendak untuk tujuan lain. Itulah sebabnya ibadah sebagus apapun, apabila ia disertai dengan niat yang baik, maka akan kembali
maka akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi perbuatan yang sekilas terlihat remeh dengan niat yang tertata dan baik, maka akan menjadi memiliki nilai. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan Abu Dzar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin karena perjalanan akan panjang. Menurut Syekh Nawawi, yang dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekal pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal amal kebaikan, selebihnya baik rumah, mobil, pabrik, tanah, anak, istri, jabatan, popularitas akan ditinggal begitu saja. Di akhiratlah berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku kita selama di dunia. Bagi yang tak cukup bekal, mereka pun bakal menyesal, seperti diungkapkan dalam surat Al-Fajr ayat 24 yang merekam penyesalan sebagian orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cakupan amal soleh sangatlah luas, tak hanya meliputi ibadah ritual semacam sholat, wirid ataupun puasa. Amal soleh juga bisa berupa membantu pendidikan anak miskin yang sedang kesusahan, membebaskan hewan dari sangkar ke habitat semestinya, membangun perpustakaan untuk masjid, memberi kesadaran kepada masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan lain sebagainya. Semua ini hanya akan bernilai jika niat yang terbesit sesuai dengan koridornya, sebagaimana pesan Rasulullah di awal tadi. Nasihat ini terjalin indah dengan pesan metaforis Rasulullah berikutnya, yakni perintah untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan berlikunya lereng gunung yang dilintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Ini merupakan kiasan dari anjuran untuk tidak terlalu meninggalkan beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi mendorong umatnya agar tak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang bakal ditanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisab segala yang dimiliki, termasuk hal-hal yang bersangkut paut hak sesama manusia, seperti hutang, seperti perbuatan kesalahan terhadap orang lain yang belum termaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang keempat adalah memurnikan berbuat hanya untuk tujuan mencari ridha Allah. Jika kita belajar fikih, ikhlas memang tak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, tapi ikhlas adalah ruh yang menentukan apakah suatu amal memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa selalu mengingat nasihat atau pesan Rasulullah ini yang merupakan pesan untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله